wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ali Sabirin Hamdi, NPM 718212669. Yang pertama, yang terhormat Bapak dosen Firly Pratana selaku pengajar mata kuliah MSDM Internasional. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis, yang dimana artinya proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Contohnya seperti termasuk modal dan SDM untuk mencapai tujuan. Nah, hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan Strategic Plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Konsep perencanaan strategis terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun, untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani itu tujuan organisasi. Mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Contoh perencanaan strategi dalam organisasi adalah seperti diversifikasi bisnis menjadi lini baru. Tingkat pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan. Jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya. Perencanaan strategis mencakup semua bidang fungsional bisnis dan dipengaruhi dalam kerangka panjang yang mungkin berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Menurut saya, proses perencanaan strategis di sini ada 5. Baik, yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategi dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Nah, tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Perencanaan strategis berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dan dengan lingkungannya di eksternal. Jadi, misi bisnis harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Yang kedua, analisis lingkungan, yang dimana untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Analisa lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Catat faktor penting yang mungkin
mengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Nah, yang ketiga, penilaian diri sendiri. Pada langkah berikutnya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisa. Analisa macam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatannya dan untuk minimalkan kelemahannya. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas eksternalnya. Dengan menyesuaikan kekuatan dengan peluang yang perusahaan dapat menghadapi persaingan dan mencapai pertumbuhan. Nah, baik, yang keempat di sini ada pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis kemudian dibuat dan dievaluasi. Setelah itu, keputusan strategis dibuat untuk mengimprovisasikan kinerja operasional. Organisasi harus memilih pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau menjual produk baru, namun tetap di pasar yang sudah ada. Yang kelima, implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan dalam perencanaan operasional. Program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan. Jika terdapat hasil aktual berada di bawah ekspektasi, strategi harus ditinjau atau dikaji ulang kali ini dan disesuaikan dengan perubahan di lingkungan eksternal. Sebagai salah satu perencanaan strategis, penting juga dalam suatu organisasi memiliki sistem pencatatan keuangan atau akuntansi yang baik. Bisa dipastikan, jika alur pencatatan keuangan dalam suatu organisasi tidak baik, maka organisasi atau bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, teman-teman bisa mencoba software akuntansi yang handal dan dipercaya. Contohnya adalah Accurate Online. Accurate Online di sini adalah software atau aplikasi akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan banyak entitas bisnis mulai dari perusahaan sampai UKM. Teman-teman tentu juga bisa mencoba menggunakan Accurate Online melalui link secara gratis atau di aplikasi tertentu, teman-teman. Nah, kesimpulannya, proses penentuan strategi dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Perencanaan strategi organisasi berbeda-beda, namun memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan strategi untuk masa depan
perencanaan strategi hubungannya dengan visi misi suatu organisasi, di mana fungsinya adalah sebagai langkah spesifik untuk mewujudkan visi dan misi organisasi atau mencapai tujuan, teman-teman. Mungkin hanya itu yang saya tahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.